wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Bella Aprilia selaku moderator dan presentator dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdul Hafid Hoirudin, Amelia Yunita, Dini Holifatus Sa'dia, Siti Fatimah, dan Sofwan Raif Ubaidillah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here and Guess What. Pengertian pembelajaran Everyone is a Teacher Here. Strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here adalah suatu cara untuk mendapatkan partisipasi atau meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Mel Silberman dalam bukunya yang berjudul Active Learning, metode Everyone is a Teacher Here adalah sebuah metode yang mudah guna memperoleh partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab individu. Metode ini memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk bertindak sebagai seorang pengajar terhadap peserta didik lainnya. Strategi Everyone is a Teacher Here ini sangat tepat untuk mengaktifkan seluruh siswa dan secara individualis. Hal ini dikarenakan strategi Everyone is a Teacher Here memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi siswa lainnya. Dengan strategi ini, siswa yang tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif dan berusaha memicu rangsangan otak agar bisa melatih kemampuan berpikir dan berbicara di hadapan guru dan teman lainnya. Langkah-langkah penerapan pembelajaran Every is a Teacher Here. Silberman 2009-183 juga memaparkan mengenal langkah-langkah dari penerapan strategi Everyone is a Teacher Here atau semua orang bisa menjadi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagikan kartu kosong kepada setiap siswa. Setelah itu, guru meminta para siswa menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, guru mengumpulkan kartu, mengocok dan membagikan satu pada setiap siswa. Guru meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan yang ada pada kartu dan pikirkan satu jawaban. Yang ketiga, guru memanggil sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang mereka dapat dan menjawab pertanyaan yang diterimanya. Yang keempat, guru bisa meminta kepada siswa yang lain untuk menambahkan jawaban yang telah disampaikan. Yang kelima, guru bisa melanjutkan ke siswa yang lain jika waktu masih memungkinkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran Everyone as a Teacher Here. Mengenai dengan kelebihan, yang pertama itu mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Dengan adanya strategi Everyone as a Teacher Here, mengenai dengan peningkatan proses pembelajaran itu lebih meningkat karena strategi ini lebih ditiberkan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu melatih siswa untuk bertanggung jawab. Strategi Everyone as a Teacher Here ini yaitu lebih ditibatkan kepada peserta didik, yang mana dengan itu peserta didik lebih diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diembannya, seperti itu. Dan selanjutnya itu strategi ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran. Jadi mengenai dengan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here ini itu tidak memilih mata pelajaran, melainkan cocok untuk diterapkan di setiap mata pelajaran apapun. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat, menganalisis masalah, dan keterampilan membuat kesimpulan. Dengan ini sudah jelas bahwasanya strategi Everyone is a Teacher Here ini murid sebagai tumpuan utama dalam strategi ini. Jadi dengan adanya strategi ini itu lebih meningkatkan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, menganalisis masalah. Karena kenapa? Karena strategi ini memang diharuskan siswa sebagai faktor utama, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari strategi Everyone is a Teacher Here. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu. Jadi kelemahan dari strategi ini yaitu memang waktu sangat dibutuhkan banyak. Karena kenapa? Karena strategi ini
membutuhkan penganalisisan dari peserta didik seperti itu. Selanjutnya, peserta didik merasa takut apabila guru kurang mendorong peserta didik untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Ini jelas bahwasanya peserta didik merasa takut karena kenapa? Karena perlu kita ketahui setiap peserta didik itu beda-beda karakter ya. Ada yang berani berbicara di depan umum, ada yang tidak. Jadi itu kelemahan dari strategi ini. Nah, selanjutnya itu sukar membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta didik. Dengan kelemahan strategi ini yang terakhir itu sukar membuat pertanyaan. Jadi apa ya? Lebih sukar, tidak terkemukakan, tidak terbuka seperti pertama itu memerlukan banyak waktu. Jadi kelemahan dari strategi ini yaitu memang waktu sangat dibutuhkan banyak. Karena kenapa? Karena strategi ini membutuhkan penganalisisan dari peserta didik seperti itu. Selanjutnya, peserta didik merasa takut apabila guru kurang mendorong peserta didik untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Ini jelas bahwasanya peserta didik merasa takut karena kenapa? Karena perlu kita ketahui setiap peserta didik itu beda-beda karakter ya. Ada yang berani berbicara di depan umum, ada yang tidak. Jadi itu kelemahan dari strategi ini. Nah, selanjutnya itu sukar membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta didik. Dengan kelemahan strategi ini yang terakhir itu sukar membuat pertanyaan. Jadi apa ya? Lebih sukar, tidak terkemukakan, tidak terbuka seperti biasanya. Karena kenapa? Karena strategi ini saya ulangi kembali bahwa strategi ini lebih ke keaktifan dari peserta didik. Pengertian pembelajaran Guesswork. Metode guessing word artinya terdiri dari dua kata, yaitu guessing yang artinya menebak. Menurut Eko Budi Santoso, model pembelajaran Guesswork merupakan model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan jawaban teka-teki. Model Guesswork dilakukan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban teka-teki. Kemudian, penerapan pembelajaran Guesswork di SD atau MI. Terdapat beberapa metode menarik yang dapat menjadi alternatif dalam belajar yang menyenangkan. Salah satunya yaitu beberapa jenis Guesswork. Ada begitu banyak cara atau media yang bervariasi yang dapat diaplikasikan dalam guessing word. Tapi dalam pengabdian ini, pengabdi membatasi hanya pada 3 alternatif saja, yaitu ABC game, penggunaan flashcard, dan hangman game. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran guesswork. Menurut Agus Supriyono, kelebihan dari pembelajaran guesswork yaitu 1. Melatih daya nalar, kemampuan analitis, dan sikap kritis siswa. 2. Melatih siswa untuk belajar berpikir sistematis dan konstruktif. 3. Mengasah rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan imajinasi. 4. Membiasakan anak untuk belajar secara mandiri. 5. Melibatkan peran serta aktif siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. 6. Cenderung menyenangkan, terutama jika dilakukan dengan berkelompok atau serempak dalam satu kelas. Yang terakhir yaitu pengetahuan yang dapat diperoleh siswa bersifat merata ke semua peserta guessing word. Sedangkan menurut Mulyawan, kelemahan dari pembelajaran guesswork yaitu 1. Bersifat teoritis dan tidak aplikatif. 2. Cenderung terbatas pada kelompok ilmu-ilmu sosial. Ketiga, membutuhkan kerja keras, kemampuan intelektual, dan pengorbanan waktu yang cukup besar bagi seorang guru jika ingin menerapkan metode ini pada cabang ilmu sains dan teknologi. Yang terakhir yaitu, biasanya kurang didukung oleh bukti dan fakta dan bukti nyata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.